rangka pelaksanaan kegiatan deradikalisasi, Subdit Labsuster BNPT mengadakan kegiatan temu alumni Pusderat di Lapas Khusus Kelas 2B, Sentul pada Senin 6 Desember 2021. Hadir sebagai narasumber Syahrul Munif, alumni Pusderat tahun 2019, yang kini berhasil menjadi seorang wirausahawan di berbagai bidang usaha. Salah satu usaha teranyarnya adalah Kalina Candy. Sesi dibuka dengan diskusi mengenai latar belakang ia ingin kembali ke Indonesia setelah bergabung dengan ISIS di Suriah hingga sampai pada titik balik kehidupannya yang dimulai saat ia mendekam di Lapas Khusus Teroris Sentul. Dalam implementasinya, program deradikalisasi selalu mengadakan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, hingga pembinaan skill dan wirausaha. Dalam pertemuan ini, Syahrul juga mengatakan BNPT berperan penting dalam keberhasilannya saat ini, di mana BNPT menunjukkan keseriusannya dalam hal pembinaan, seperti mentor wirausaha, agar kelak dapat kembali bermasyarakat. Sebuah perjalanan yang tidak mudah tentunya untuk bangkit dan menghapus stigma buruk seorang mantan narapidana terorisme. Ia pun berpesan pada warga binaan Labsuster agar cepat bangkit ketika nanti kembali berkehidupan sosial, serta membuat stigma negatif dapat pudar dengan terus fokus dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri. Jelang pergantian tahun, unit kerja BNPT paparkan evaluasi kinerja dalam rapat pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar pada 6 Desember 2021. Berlokasi di Gedung Biwara BNPT Sentul, Jawa Barat, rapat dihadiri oleh pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, serta auditor madya. Masing-masing unit sampaikan target yang telah tercapai, baik kegiatan dan program yang diselenggarakan hingga realisasi anggaran. Seperti Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suhaendra, yang menyampaikan terkait perkembangan jaringan teror, baik dalam tingkat global maupun regional, termasuk pergerakan kelompok Taliban dan dampaknya terhadap jaringan terorisme Indonesia, apalagi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Hasil evaluasi dalam rapat pimpinan berkala BNPT menjadi acuan tiap unit kerja untuk meningkatkan kinerja dan merumuskan rencana kerja di tahun berikutnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Biro Umum BNPT gelar tes seleksi kompetensi bidang CPNS BNPT tahun anggaran 2021. Turut meninjau jalannya tes adalah Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, serta Kepala Biro Umum Marsma TNI Vanvan Infansyah. Kegiatan yang dilaksanakan di Skadik 505 Kompleks Lanut Halim Perdana Kusuma ini diikuti oleh 111 orang peserta. Sesi pertama merupakan tes tulis bahasa Inggris, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, yakni tes wawancara berbahasa Inggris. Para peserta yang mengikuti pun antusias dan optimis untuk dapat mengikuti ujian secara maksimal. Nantinya dari tes ini, BNPT akan menerima 56 CPNS untuk ditempatkan pada semua formasi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran mengawali rangkaian acara dialog wawasan kebangsaan bersama PT Kereta Api Indonesia KAI di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada 8 Desember 2021. Kegiatan yang berlangsung hingga 10 Desember 2021 untuk insan KAI ini diselenggarakan di beberapa stasiun yang termasuk ke dalam 8 daerah operasional KAI Pulau di Jawa. Bertemakan membangkitkan rasa nasionalisme dan anti-radikalisme, Didik Hartantyo selaku Direktur Utama PT KAI membuka acara sekaligus sampaikan bahwa meskipun masih berada dalam kondisi pandemi, KAI berkomitmen untuk selalu membangun semangat kebangsaan dan anti-radikalisme bersama BNPT di lingkungan kerja KAI.
Bersama dengan Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo beserta pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama, serta pejabat administrator BNPT. Diskusi berlangsung komunikatif bersama para peserta. Selain stasiun Gambir, ada pun stasiun yang dikunjungi pada hari pertama ini adalah stasiun Cirebon, stasiun Purwokerto, dan stasiun Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan kepada insan KAI bahwa 80% pengguna media sosial adalah generasi muda yang dalam masa pencarian jati diri. Jika tidak memiliki daya tangkal, maka mereka rentan tersusupi propaganda terorisme. Sementara itu, untuk membangun daya tangkal yang dimaksud, Majen TNI Nisan Setiadi selaku Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi sampaikan, hal tersebut dapat dimulai dari saling menghargai perbedaan. Profesor Irfan Idris selaku Direktur Deradikalisasi juga sampaikan ciri kelompok radikal intoleran yang berada di tengah masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNPT dan KAI di Stasiun Kereta Api Bandung pada 24 September silam. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menyebarkan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi agar para peserta memiliki daya cegah dan daya tangkal dalam menghadang propaganda terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir secara virtual dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 9 Desember 2021. Dilaksanakan secara daring dan luring, acara tak hanya dihadiri oleh jajaran KPK, namun juga oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan daerah dan aparat penegak hukum, serta dapat disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ketua KPK Firly Bahuri sampaikan tema Satu Padu Budaya Anti Korupsi diangkat untuk memberikan kesempatan dan mengajak segenap anak bangsa dalam memberantas serta melakukan aksi-aksi terkait pemberantasan korupsi. Layaknya terorisme, korupsi termasuk ke dalam kejahatan luar biasa yang dimana dampaknya sangat besar dan merugikan. Untuk itu masyarakat harus bersatu padu untuk memberantas kejahatan korupsi dan terorisme guna terciptanya Indonesia yang damai dan harmoni. Melanjutkan rangkaian acara bersama PT Kereta Api Indonesia KAI menggunakan kereta Inspeksi 4, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar resmikan warung NKRI di area Stasiun Solo Balapan pada 9 Desember 2021. Turut hadir Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo dan pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama, pejabat administrator BNPT, serta jajaran insan KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta. Warung yang berbasiskan konsep pembangunan kesejahteraan ini dikelola oleh 6 mitra deradikalisasi dan 2 penyintas yang akan membuka usaha di bidang kuliner serta kerajinan tangan. Di waktu yang sama, warung NKRI juga diresmikan di Stasiun Malang Baru yang nantinya akan dikelola oleh 7 mitra deradikalisasi dan 2 penyintas asal Jawa Timur. Konsep warung dipilih karena erat dengan aktivitas ekonomi. Ornamen kebangsaan melekat pada warung ini akan menjadi semangat membangun kemandirian ekonomi. John Roberto selaku Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI berharap kegiatan ini dapat mencegah potensi radikalisme khususnya di kalangan insan KAI. Selain peresmian warung NKRI, ada pun dialog wawasan kebangsaan juga digelar di Stasiun Madiun bersama dengan insan KAI Daerah Operasional 7 Madiun. Komunikasi berjalan dengan aktif membahas terkait penyebaran propaganda terorisme di masyarakat bersama ciri dan pencegahannya. Profesor Irfan Idris tekankan bahwa oknum teroris tak bisa dilihat dari penampilan. Kegiatan yang berlangsung merupakan bentuk tindak lanjut penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNPT dan KAI yang di Stasiun Kereta Api Bandung pada 24 September silam.
Melalui dialog kebangsaan dan warung NKRI, kedua belah pihak berkomitmen untuk bersama lakukan kontraradikalisasi, deradikalisasi sebagai bentuk dari pencegahan tindak pidana terorisme. Sebagai bentuk kepedulian kepada korban bencana alam erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berikan bantuan berupa uang tunai yang langsung diserahkan oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar kepada Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Indra Wibowo. Penyerahan bantuan dilakukan di tengah rangkaian kegiatan BNPT bersama PT KAI pada 10 Desember 2021. Segenap keluarga BNPT sampaikan rasa prihatin atas bencana yang terjadi. Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan rasa terima kasih kepada stakeholders baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat yang telah secara responsif bersinergi guna mempercepat proses penanganan bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta John Roberto selaku Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI resmikan warung NKRI di Stasiun Gubeng, Surabaya pada 10 Desember 2021. Warung nantinya akan diisi oleh produk UMKM dari 6 mitra deradikalisasi serta 2 penyintas yang berdomisili di Surabaya dan Sidoarjo. Rencananya para mitra binaan BNPT akan menjual aneka ragam makanan siap saji hingga produk sandang. Para mitra binaan BNPT respon positif kehadiran warung NKRI, terutama dalam kondisi masa pandemi. Acara dilanjutkan dengan dialog wawasan kebangsaan yang juga diselenggarakan di Stasiun Ketapang Banyuwangi serta Stasiun Semarang Tawang. Komjen Pol Boy Rafli Amar mengajak seluruh insan KAI untuk selalu waspada dan melawan ideologi terorisme karena target propagandanya tak memandang status sosial. BNPT dan KAI bersinergi dalam melaksanakan upaya deradikalisasi serta kontraradikalisasi melalui kegiatan dialog wawasan kebangsaan dan peresmian warung NKRI yang dilaksanakan pada 8 hingga 10 Desember 2021. Bersama, BNPT dan KAI mengunjungi 10 stasiun yang berada di 8 daerah operasi KAI di Pulau Jawa dengan menggunakan kereta inspeksi generasi 4.